Selamat pagi, salam kenal, mohon perkenalkan nama saya Livia. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari modul 1 program sertifikasi terapis musik dari UPH yang saya ambil. Terima kasih sebelumnya kepada Miss Kezia selaku koordinator modul sekaligus Ketua Asosiasi Terapi Musik Indonesia maupun pihak-pihak lain yang turut serta dalam memfasilitasi program sertifikasi terapis musik di Indonesia. Sehingga diharapkan semakin banyak terapis-terapis musik di seluruh pelosok Indonesia yang aktif dalam membangun individu yang lebih baik melalui terapi musik. Sebagaimana telah saya pelajari pada modul 1, mulai dari kaitannya musik dengan manusia, respon fisik, fisiologis, dan emosional manusia terhadap musik, konsep awal musik dan pengobatan, orientasi, pendekatan, metode dan teknik, sampai pada struktur sesi terapi, maka dapat saya deskripsikan terapi musik sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh terapis dan klien dengan menggunakan musik sebagai sarana atau media dengan tujuan meningkatkan berbagai fungsi individual dari klien seperti misalnya kesehatan mental, fisik, fisiologis, emosional, sosial, kognitif, dan lain-lain. Musik memang telah dari zaman dahulu dilibatkan dalam proses terapeutik atau pengobatan, yang mana lebih mengarah pada level spiritual menurut saya. Seiring perubahan zaman, semakin banyak proses pengobatan yang mengacu pada data-data empiris dan statistik, sehingga terapi musik bukan lagi sebagai ritual. Tidak sedikit pihak-pihak yang mengadakan penelitian-penelitian mengenai dampak dan manfaat musik dalam kehidupan manusia, yang ternyata musik memberikan banyak manfaat bagi otak kita yang berpengaruh pada respon emosional, kognitif, fisik, dan fisiologis. Dasar inilah yang menjadikan musik sebagai salah satu media terapeutik saat ini. Struktur kerja terapi musik sebagaimana saya pelajari pada modul pertama adalah dimulai dari rujukan, asesmen, merancang goal dan objektif, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Secara singkat, saya akan coba menjabarkan struktur kerja tersebut. Yang pertama, rujukan. Rujukan merupakan rekomendasi medis yang diberikan oleh tenaga medis atau pihak-pihak lain setelah pasien melakukan konsultasi dan mendapat diagnosis. Tenaga medis contohnya adalah dokter, psikiater, psikolog, terapis. Sedangkan pihak-pihak lain yang dapat memberikan rekomendasi misalnya guru sekolah. Misalkan ada pasien yang mengalami kecelakaan sehingga dirujuk untuk mendapat terapi musik untuk meningkatkan respon fisik tertentu. Maka langkah kita selanjutnya adalah masuk kepada sesi pertama dan melakukan asesmen, yaitu untuk mengamati kecocokan klien terhadap sesi terapi musik. Asesmen juga berfungsi untuk mendapatkan data-data dan informasi dari klien yang berguna sebagai dasar pembuatan goal, objektif, dan rencana sesi.
Ada beberapa tujuan dari sesi pertama adalah memberikan informasi garis besar tanggung jawab terapis dan memperoleh izin dari klien, membangun relasi dengan klien, dan melakukan kesepakatan-kesepakatan sesi untuk menyamakan ekspektasi dari klien dan terapis. Adapun faktor-faktor yang harus kita perhatikan saat asesmen, yaitu bagaimana latar belakang musikal klien, sejauh apa tingkat partisipasi klien, apakah klien mampu mengikuti instruksi, bagaimana kemampuan motorik dan komunikasi klien, dan lain-lain. Setelah melakukan asesmen, kita akan merancang goal dan objektif. Goal adalah target yang kita tetapkan untuk klien. Sedangkan objektif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai goal. Misalnya, goal kita adalah meningkatkan memori klien dan atensi klien. Maka objektifnya misalkan klien dapat memainkan ritme tertentu pada jin B sepanjang lagu yang dipilih dalam 3 pertemuan. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Implementasi adalah rangkaian sesi yang dilakukan setelah kita membuat goal dan objektif. Beberapa elemen yang harus kita perhatikan dalam implementasi adalah 1. Membuat rencana sesi dengan tujuan agar terapis merasa siap dan fokus terhadap sesi. 2. Mencatat atau mendokumentasi sepanjang berjalannya sesi. Kemudian 3. Supervisi atau bimbingan untuk terapis dengan tujuan memonitor sesi-sesi terapi. 4. Apakah diperlukan revisi prosedur dengan mempertimbangkan isu baru atau kebutuhan baru bagi klien. Setelah implementasi, maka kita melakukan evaluasi terhadap sesi-sesi yang telah dilaksanakan guna memahami sesi terapi secara holistik atau menyeluruh, dan juga untuk melihat apakah goal sudah tercapai, apakah perubahan pada klien disebabkan karena terapi musik, apakah ada halangan, dan bagaimana rekomendasi berikutnya untuk klien dan terapis. Tahap terakhir adalah terminasi. Sederhananya, terminasi dilakukan saat goal sudah tercapai. Terapis perlu membuat tahapan sesi sebelum terminasi. Meskipun tanggal terminasi sudah ditentukan dan diinformasikan kepada klien, namun terapis selayaknya tetap memvalidasi perasaan dan emosional klien. Hal ini disebabkan karena sudah terbentuknya relasi antara terapis dan klien selama sesi-sesi terapi. Ada beberapa pertimbangan saat melakukan terminasi. Apakah terminasi adalah langkah yang tepat? Bagaimana pendapat klien tentang rencana terminasi? Bagaimana langkah tindak selanjutnya yang tepat untuk klien? Demikian adalah rangkaian sesi terapi musik yang dapat saya simpulkan dari modul 1. Seluruh rangkaian struktur sesi adalah penting menurut saya dan saling berkesinambungan. Namun di atas itu semua, yang terpenting adalah dedikasi kita sebagai terapis yang tulus untuk memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien, bukan untuk kepentingan diri sendiri.
Dedikasi dan motivasi yang tulus akan memproyeksikan kinerja yang optimal dan positif. Sebab apa yang kita perbuat meluap dari hati. Sekian video singkat tugas akhir modul 1. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua.